Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika kompetensi dasar 3.1 tentang operasi hitung pecahan. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Penjumlahan pecahan biasanya dengan penyebut berbeda dilakukan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyamaan penyebut dilakukan dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari seluruh penyebut yang ada. Atau selain itu, anak-anak juga bisa mencari persamaan penyebut yang bisa atau bilangan yang bisa dibagi dengan penyebut yang berbeda tersebut. Setelah penyebutnya disamakan, pembilang harus disesuaikan dengan perubahan pada penyebut. Berikut ini merupakan contoh penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Di situ contoh pertama, 2/3 dijumlahkan dengan 4/5. Kita cari hasilnya berapa. Yang pertama, kita harus menyamakan penyebut dulu. Penyebutnya pada penjumlahan pecahan tersebut yaitu ada 3 dan 5. Cari persamaan KPK 3 dan 5 atau cari bilangan yang bisa dibagi 3 dan 5. 3 dan 5 bisa dibagi dengan bilangan 15. 15 bisa dibagi 3, 15 juga bisa dibagi 5. Jadi kita cari persamaannya penyebut yang berbeda tersebut. Di situ maka 2/3 kita jumlahkan dengan 4/5. Maka hasilnya tadi pembilang atau penyebut yang sama, penyebut yang bisa dibagi 3 dan 5 yaitu 15. Di situ kita tuliskan sama dengan 15 di bagian penyebutnya, kemudian 15 bagian yang pertama, untuk pecahan pertama kita bagi dengan 3. 15 dibagi dengan 3, kemudian kita kalikan hasilnya dengan pembilang yang ada. Jadi 15 bagi 3 yaitu 5. 5 kita kalikan dengan pembilangnya 2. Maka hasilnya 10. Kemudian penyebut yang pecahan kedua, 15 kita bagi dengan 5. Yaitu hasilnya 3. 3 kita kalikan dengan 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Maka di situ 10 ditambah 12/15 hasilnya yaitu 22/15. 22/15 kita perkecil sehingga hasilnya menjadi 1/7/15. 1/7/15 didapat dari perkecilnya 22/15. 22 dibagi 15 yaitu hasilnya 1. Kemudian kan 1 dikali 15 itu 15. Kemudian 22 dikurang 15 berapa? Itu yang menjadi sisanya yang diletakkan bagian pembilang. Jadi 1/7/15. Contoh yang kedua yaitu ada 5/6 dijumlahkan dengan 3/4. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita cari persamaan penyebut yang bisa dibagi dengan 6 dan 4. Kita coba 12. 12 bisa dibagi 6 dan juga dibagi 4. Maka penyebut yang sama adalah 12. Di situ kita letakkan di bagian jawabannya penyebut yang sama yaitu 12. Kemudian 12 di pecahan yang pertama kita bagi dengan 6. 12 dibagi 6 itu 2. Kemudian 2 kita kalikan dengan 5 yaitu 10. Kemudian, pecahan yang kedua, 12 dibagi dengan 4. Maka hasilnya yaitu 3. 3 kita kali dengan 3 yaitu hasilnya menjadi 19. Di situ bisa anak-anak lihat, maka pecahannya 10 ditambah 9 dibagi 12 atau per 12. Sama dengan 10 tambah 9 menjadi 19/12. 19/12 kita perkecil lagi, yaitu menjadi 1/7/12. 19 dibagi 12 itu hasilnya 1. 1 kali 12 itu 12. Maka 19 dikurang 12 sisanya berapa? Yaitu sisanya 7. Kita letakkan di bagian pembilang, maka hasilnya 1/7/12. Selanjutnya, pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda.
Pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Setelah penyebutnya sama dan pembilangnya sudah disesuaikan, langkah selanjutnya adalah mengurangkan seluruh pembilang. Berikut ini contohnya. Yang pertama, pecahan 7/8 dikurang dengan pecahan 2/3. Kita samakan dulu penyebutnya. 8 dan 3 kita cari bilangan yang bisa dibagi 8 dan 3. 24 bisa dibagi 8 dan juga 3. Maka di situ penyebutnya kita tuliskan 24. Kemudian pecahan yang pertama 24 kita bagi dengan 8. Kemudian kita kalikan dengan 7. Maka hasilnya menjadi pembilang 21. Kemudian pecahan yang kedua, 24 kita bagi dengan 3, yaitu 8, kita kalikan 2, maka menjadi pembilangnya 16. Maka pembilangnya kita kurangkan, 21 kita kurangkan dengan 16 per 24. Penyebutnya tetap kita tuliskan. Sama dengan 21 dikurang 16, yaitu 5 per 24. Contoh yang kedua yaitu pecahan 7/10 dikurang dengan pecahan 1/4. Kita samakan dulu penyebut yang berbeda, 10 dan 4 kita samakan penyebutnya dengan mencari bilangan yang bisa dibagi 10 dan 4. Maka 20 bisa dibagi 10 dan 4. Di situ kita tulis penyebut yang samanya 20. Kemudian pertama 20 kita bagi dengan 10. 20 dibagi 10 sama dengan 2. 2 kita kalikan 7, maka hasilnya yaitu 14. Kedua, 20 kita bagi dengan 4, maka hasilnya 5. 5 kita kalikan dengan 1, maka hasilnya 5. Kemudian pembilangnya kita kurangkan. 14 kita kurangkan dengan 5 per penyebutnya yaitu 20. 14 dikurang 5 yaitu 9 per 20. Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Yang pertama, penjumlahan pecahan campuran. Penjumlahan pecahan campuran dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, yaitu dengan mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian, baru dijumlahkan. Anak-anak, silakan perhatikan contoh berikut. Di situ, contoh yang pertama, terdapat pecahan campuran. Yang dimaksud pecahan campuran yaitu di situ ada 2, 1/2. Nah, itu disebut sebagai pecahan campuran karena merupakan campuran dari bilangan bulat yang disatukan dengan bilangan pecahan. Contoh soalnya, 2 1/2 kita jumlahkan dengan 3/7. Maka, di situ cara yang pertama kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya, pecahan campurannya ada 2 1/2. Kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu bilangan bulat kita kalikan dengan penyebut. Maka di situ 2 dikalikan dengan 2, maka hasilnya 4. Kemudian 4 itu kita jumlahkan dengan pembilang. Pembilangnya di situ 1, maka 4 kita jumlahkan dengan 1, hasilnya yaitu 5. Maka pecahan biasanya dari perubahan pecahan campuran yaitu menjadi 5/2. Kemudian di situ ditulis 5/2 kita jumlahkan dengan 3/7. Kita cari persamaan penyebut terlebih dahulu. Bilangan berapa yang bisa dibagi dengan 2 dan 7. Dan di situ hasilnya yaitu 14. 14 bisa dibagi dengan 2 dan 7. Selanjutnya, 14 dibagi dengan 2 yaitu 7. 7 dikali dengan 5, hasilnya 35. Kemudian 14 dibagi 7 itu 2. Dikali dengan 3, hasilnya 6. Maka 35 kita jumlahkan dengan 6, hasilnya 41 per penyebutnya yaitu 14. 41/14 kita perkecil lagi. 41 dibagi 14, maka hasilnya 2.
Sisanya 13/14. Maka hasilnya yaitu 2 13/14. Contoh yang kedua, di situ terdapat contoh pecahan campuran 1 2/3 dijumlahkan dengan pecahan campuran 2 1/6. Maka kita ubah dulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Maka di situ untuk yang pertama pecahan campurannya kita ubah dulu. Bilangan bulat kita kalikan dengan penyebut, maka 1 dikali dengan 3, hasilnya 3, kita jumlahkan dengan 2, 3 dijumlahkan dengan 2 yaitu 5. Maka di situ pecahan biasanya menjadi 5/3. Penyebutnya tetap sama ya anak-anak, jadi yang diubah adalah pembilangnya. Kemudian yang kedua, ada pecahan 2 1/6, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Bilangan bulat kita kalikan dengan penyebut, 2 kita kalikan dengan 6, maka hasilnya yaitu 12. Kemudian 12 tadi kita jumlahkan dengan 1, maka hasilnya 13, maka pecahannya yaitu 13/6. Kemudian kita cari penyebut yang sama, bilangan berapa yang bisa dibagi 3 dan 6. Nah di situ ibu ambil 6 bisa dibagi 3 dan juga 6 bisa dibagi dengan 6. 6 dibagi 3 yaitu 2, 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian kita jumlahkan dengan 6 bagi 6 yaitu 1, 1 kali 13 hasilnya 13. 10 dijumlahkan dengan 13/6, penyebutnya 6. Hasilnya yaitu 23/6. 23/6 diperkecil lagi, 23 dibagi 6. Maka hasilnya 3 5/6. Pembilang 5 itu didapat dari sisa pembagiannya dari 23/6 tadi. Hasilnya yaitu 3 dikali 6 yaitu hasilnya 18. Maka 23 jika dikurangkan 18 sisanya 5, kita tulis di bagian pembilang per 6, penyebutnya tetap sama. Cara yang kedua yaitu cara menjumlahkan pecahan campuran yang kedua, yaitu dengan memisahkan bagian bilangan bulat dan bilangan pecahan dari pecahan campuran. Kemudian menjumlahkan bilangan pecahan dengan pecahan seperti pada penjumlahan pecahan biasa. Hasil dari penjumlahan tersebut kemudian dijumlahkan lagi dengan hasil jumlah bilangan bulat. Nah sekarang anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Di situ terdapat contoh bilangan bulat kita jumlahkan dengan pecahan biasa. Pecahan campuran kita jumlahkan dengan pecahan biasa. Pecahan campurannya ada 2 1/2, kita jumlahkan dengan 3/7. Maka di situ kita pisahkan bilangan bulatnya. Yang dimaksud bilangan bulatnya yaitu ada angka 2 yang di bagian depan itu merupakan bilangan bulat. Maka kita pisahkan menjadi 2, kemudian tanda plus. Kita pisahkan bagian pecahan biasa menjadi 2 plus dalam kurung 1/2 dijumlahkan dengan pecahan 3/7. Maka kita cari persamaan penyebut terlebih dahulu, bilangan berapa yang bisa dibagi 2 dan 7. Maka di situ ibu menuliskan bilangan 14. 14 dibagi 2 yaitu hasilnya 7, 7 dikali 1 hasilnya 7. Kemudian 14 dikali 7 dibagi 7, kemudian hasilnya dikali 3, 14 bagi 7 yaitu hasilnya 2, 2 dikali 3 yaitu hasilnya 6. Maka di situ 2 plus dalam kurung 7 dijumlahkan dengan 6/14. Ditulis lagi 2 plus 7 tambah 6 yaitu 13/14. Maka hasilnya yaitu menjadi 2 13/14. Contoh yang kedua yaitu di situ terdapat penjumlahan pecahan campuran. Yang pertama, pecahan campuran 1 2/3 dijumlahkan dengan pecahan campuran 2 1/6. Maka kita pisahkan bagian bilangan bulatnya. Kita pisahkan dengan bagian pecahan biasa. Maka di situ bilangan bulatnya ada bilangan 1 dan juga 2, bilangan yang ada di depan. Pecahan
biasa itu disebut bilangan bulat. Kemudian 1 kita jumlahkan dengan 2. Kemudian kita pisahkan pecahan biasanya, yaitu 2/3 kita jumlahkan dengan 1/6. Kemudian 1/2, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian plus, kita cari penyebut yang sama yang bisa dibagi 6 dan 3. Di situ Ibu mengambil 6. 6 dibagi 3 yaitu 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian plus atau dijumlahkan dengan 6 bagi 6 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Maka 3 plus dalam kurung 4 dijumlahkan dengan 1/6. Maka hasilnya 3, 5/6. Selanjutnya, pengurangan pecahan campuran. Nah, untuk pengurangan pecahan campuran terdapat 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian baru dikurangkan. Sama seperti penjumlahan tadi, maka cara yang pertama ini sama seperti cara mencari penjumlahan pecahan campuran. Berikut ini merupakan contoh mencari pengurangan pecahan campuran dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di situ terdapat pecahan campuran 3, 2/4 dikurang dengan pecahan campuran 1, 1/6. Maka hasilnya, di situ kita ubah dulu pecahan campurannya. Yang pertama, 3, 2/4 kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya, bilangan bulat kita kalikan dengan penyebut. Di situ bilangan bulatnya 3, kita kalikan dengan 4, maka hasilnya 12. Kemudian hasilnya tersebut kita jumlahkan dengan pembilang. Pembilangnya yaitu 2. Maka 12 dijumlahkan dengan 2 hasilnya 14. Maka di situ kita tulis 14/4. 4 itu dari penyebutnya tetap sama ditulis. Selanjutnya, pecahan campuran 1, 1/6 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu dengan mengalihkan pembilang atau bilangan bulat dengan penyebut. Di situ bilangan bulatnya 1, penyebutnya 6, maka 1 dikali 6 hasilnya 6. Kemudian hasilnya tersebut kita jumlahkan dengan pembilang. Pembilangnya yaitu 1. Maka 6 kita jumlahkan dengan 1 sama dengan 7. Di situ berarti 14/4 dikurang dengan 7/6. Kemudian setelah itu kita cari persamaan penyebut yang bisa dibagi 4 dan 6. Di situ Ibu menggunakan penyebut 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kemudian 3 dikali dengan 14, maka hasilnya 42. Kemudian penyebut 12 dibagi 6 hasilnya 2. 2 dikali 7, 14. Nah, di situ berarti 42 dikurang 14/12. 42 dikurang 14 hasilnya yaitu 28 per penyebutnya 12. 28/12 kita perkecil dengan sama-sama dibagi 4. 28 dibagi 4 yaitu hasilnya 7, sedangkan 12 dibagi 4 hasilnya 3. 7 dan 3 kita perkecil lagi menjadi 7 dibagi 3 yaitu hasilnya 2, karena 2 kali 3 itu 6. Sisanya yaitu 7 kurang 6, 1. 1 kita tulis di bagian pembilang. Kemudian per 3, penyebutnya 3. Nah, hasilnya yaitu 2, 1/3. Contoh yang kedua yaitu di situ terdapat pecahan campuran 2, 4/5 dikurang dengan pecahan biasa 3/4. Kemudian langkah selanjutnya, pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut. Di situ bilangan bulatnya yaitu 2, kita kalikan dengan penyebutnya yaitu 5, maka 2 kali 5 yaitu 10. Kemudian kita jumlahkan dengan pembilangnya yaitu 4,
maka 10 dijumlahkan dengan 4 hasilnya yaitu 14. Kemudian 14 per 5 kita kurangkan dengan pecahan biasa 3/4. Nah, kita cari persamaan penyebut terlebih dahulu. Bilangan yang bisa dibagi 5 dan 4 yaitu 20. Maka 20 dibagi 4 yaitu 20 dibagi 5 yaitu 4, kemudian dikalikan dengan 14 hasilnya 56. Kemudian 20 dibagi dengan 4 hasilnya 5 dikali 3 yaitu menjadi 15. Maka 56 kita kurangkan dengan 15 per 20. 56 dikurang 15 maka hasilnya 41. 41 dibagi 20 dengan cara diperkecil, 41 bagi 20 yaitu hasilnya 2, karena 2 dikali 20 yaitu hasilnya 40, maka sisanya yaitu 1 per 20. Maka pecahannya yaitu menjadi 2, 1 per 20. Selanjutnya, cara mencari pengurangan pecahan campuran yaitu cara yang kedua dengan memisahkan bagian bilangan bulat dan bilangan pecahan dari pecahan campuran. Kemudian, mengurangkan bagian pecahan dengan pecahan dan bagian bilangan bulat dengan bilangan bulat. Hasil dari pengurangan pecahan kemudian dijumlahkan lagi dengan hasil pengurangan bagian bilangan bulat. Nah, sekarang anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, di situ terdapat pecahan campuran yaitu 3, 2/4 dikurang dengan 1/6. Maka kita pisahkan bagian bilangan bulatnya yaitu ada 3 dan 1. Kita pisahkan di situ dalam kurung, kita buat dalam kurung 3 dikurang 1 tutup kurung plus. Kenapa plus? Kita harus selalu meletakkan plus di situ karena untuk menggabungkan antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Di situ berarti dalam kurung 3 dikurang 1 tutup kurung plus buka kurung. Kita tuliskan pecahan biasanya yaitu ada 2/4 kita kurang dengan pecahan biasa 1/6. Kemudian 3 kurang 1 yaitu 2 plus kita cari penyebut yang sama yang bisa dibagi dengan 4 dan 6 yaitu 12. 12 dibagi 4 yaitu 3. 3 dikali 2 yaitu hasilnya 6. Kemudian 12 dibagi 6 hasilnya 2, 2 dikali 1 yaitu 2. Maka di situ 2 plus dalam kurung 6 dikurang 2 per 12. Kemudian 2 plus 6 dikurang 2 yaitu 4 per 12 penyebutnya. Maka kita gabungkan menjadi 2 plus 4 dan 12 kita perkecil lagi dengan dibagi 4. 4 dibagi 4, 12 juga dibagi 4. Maka di situ hasilnya 2, 4 bagi 4, 1, 12 bagi 4, 3. Hasilnya menjadi 2, 1 per 3. Contoh yang kedua yaitu di situ terdapat pecahan campuran 2, 4 per 5 dikurang dengan 3 per 4. Maka kita pisahkan bilangan bulatnya, di situ cuma ada 2, angka 2. Kita pisahkan menjadi 2 plus dalam kurung pecahan biasa kita pisahkan menjadi 4 per 5 dikurang 3 per 4. Maka ditulis 2 plus kita cari penyebut yang sama yang bisa dibagi 5 dan 4 yaitu 20. Maka 20 dibagi 5 yaitu 4. 4 kali 4 16. Kemudian 20 dibagi 4 yaitu 5. 5 dikali 3 yaitu 15. Maka hasilnya 2 plus 16 dikurang 15 per 20. Maka 2 plus 16 kurang 15 yaitu 1. Ditulis di situ 1 per 20. Hasilnya menjadi 2, 1 per 20. Selanjutnya,
Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Penjumlahan dilakukan dengan menambahkan bilangan aslinya, sedangkan bilangan pecahannya tetap. Sekarang anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, di situ terdapat contoh bilangan pecahan 3, 5/7 dijumlahkan dengan bilangan asli yaitu 6. Maka kita pisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan aslinya. Di situ bilangan bulatnya 3, bilangan aslinya 6. Kita jumlahkan 3 plus 6 tutup kurung plus pecahan biasanya kita pisahkan juga yaitu menjadi plus 5/7. 3 dijumlahkan dengan 6 yaitu 9 plus 5/7, maka hasilnya menjadi 9 5/7. Contoh selanjutnya yaitu di situ terdapat contoh bilangan aslinya 4 plus 6 2/9. Maka kita pisahkan bilangan asli dengan bilangan bulat. Di situ maka dalam kurung 4 plus 6 tutup kurung plus pecahan biasanya kita pisahkan menjadi 2/9. 4 ditambah 6 atau dijumlahkan dengan 6 hasilnya yaitu 10 plus pecahan biasanya yaitu 2/9. Maka 10 plus 2/9 hasilnya menjadi 10 2/9. Anak-anak, untuk selanjutnya yaitu pengurangan. Pada operasi bilangan campuran dikurangi bilangan asli, maka pengurangan dilakukan dengan mengurangkan bilangan asli dengan bilangan pecahannya yang tetap. Namun, jika terjadi operasi bilangan asli dikurangkan dengan bilangan campuran, maka pengurangan dilakukan dengan mengubah bilangan asli menjadi pecahan bernilai 1. Kemudian, sisa bilangan asli dikurangkan dengan bilangan asli pengurangan dan pecahan bernilai 1 dikurangkan dengan pecahan pengurangan. Selanjutnya, anak-anak perhatikan contoh berikut. Di sini contohnya yaitu bilangan campuran dikurang dengan bilangan asli. Maka untuk contoh ini, bilangan campuran di situ terdapat bilangan bulatnya yaitu 7. 7 kita kurangkan dengan 2. Kita pisahkan, maka dalam kurung 7 dikurang 2 tutup kurung plus pecahan biasanya 3/8. Kemudian 7 dikurang 2 sama dengan 5 plus 3/8, maka hasilnya 5 3/8. Berikut ini contoh yang kedua, di situ terdapat bilangan asli dikurangkan dengan bilangan campuran. Maka untuk menyelesaikan soal ini yaitu dengan membuat satu bilangan pecahan bernilai 1, maksudnya bernilai 1 contohnya. Di situ ada 3/3, itu berarti bernilai 1. Kemudian 2/2, itu bernilai 1. 5/5, itu bernilai 1. Nah, di situ bilangan aslinya kita pecah menjadi 2. 2 dikurang 1 karena kita harus membuat satu pecahan bernilai 1. Maka di situ kita tuliskan pecahan aslinya 2 dikurang dengan bilangan bulatnya 1 plus pecahan bernilai 1 yaitu 4/4. Kenapa 4/4? Karena kita melihat pecahan biasa yang ada pada soal. Di situ pecahan biasanya 1/4 dengan penyebutnya 4. Maka pecahan bernilai 1-nya menjadi 4/4 dikurang 1/4. Maka 2 dikurang 1 menjadi 1 plus 4 dikurang 1/4, maka menjadi 1, 4 dikurang 1, 3 dengan penyebut 4, maka hasilnya yaitu 1 3/4. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan 3 pecahan. Penjumlahan dan pengurangan 3 pecahan dapat dikerjakan secara langsung atau bertahap. Penyelesaian secara langsung dengan menyamakan penyebut 3 pecahan sekaligus. Nah, sekarang
Anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, di situ terdapat 3 pecahan yang berbeda. Yang pertama, 2/3 dijumlahkan dengan 3/4 dikurang dengan 1/6. Nah, dengan itu kita cari penyebut yang sama yang bisa dibagi dengan ketiga penyebut, yaitu ada penyebutnya 3, 4, 6. Kita cari bilangan yang bisa dibagi dengan 3, 4, dan 6. Di situ Ibu membuat 12. Maka 12 itu bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, dan juga bisa dibagi 6. Maka dari itu, yang pertama, 12 pecahan yang sama atau penyebut yang sama tadi, 12 kita bagi dengan 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Kemudian 4 dikali 2 hasilnya yaitu 8. Di situ ditulis 8/12. Dijumlahkan dengan 12 dibagi 4 yaitu 3. 3 dikali 3 yaitu 9. Maka 8/12 dijumlahkan dengan 9/12. Selanjutnya 12 dibagi 6 yaitu 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Maka 8/12 dijumlah dengan 9/12 dikurang 2/12. Maka hasilnya yaitu 15/12. 15/12 kita perkecil lagi dengan membagi sama-sama dengan bilangan 3. 15 dibagi 3 yaitu hasilnya 5. Sedangkan 12 dibagi 3 hasilnya 4. Maka hasilnya yaitu 5/4. Contoh yang kedua yaitu ada pecahan 6 1/5 dikurang dengan 2 dijumlahkan dengan 1 1/2. Maka untuk menyelesaikan soal tersebut yaitu yang pertama, kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Di situ ada 2 pecahan campuran. Pecahan campuran yang pertama yaitu ada 6 1/5. Kita ubah terlebih dahulu pecahan tersebut menjadi pecahan biasa, maka bilangan bulat 6 kita kalikan dengan 5. 6 dikalikan dengan penyebut 5, maka hasilnya yaitu 30. Kemudian 30 kita jumlahkan dengan pembilangnya 1 menjadi 31/5, penyebutnya sama. Kemudian dikurang dengan 2. Nah, 2 atau bilangan asli 2 itu sama dengan 2/1. Karena 2 dibagi 1 itu hasilnya sama dengan 2. Maka di situ agar pecahannya sama menjadi pecahan biasa semua, maka bilangan asli 2 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/1. Kemudian pecahan campuran 1 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa dengan cara mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut. Yang pertama, bilangan bulatnya 1 dikalikan dengan penyebutnya 2. 1 dikali 2 hasilnya 2. Ditambahkan atau dijumlahkan dengan 1, yaitu pembilang. Maka 2 ditambah dengan 1 yaitu 3. Selanjutnya kita samakan penyebut yang bisa dibagi 5, 1, dan 2. Di situ Ibu memberikan contoh penyebutnya yaitu 10. Maka 10 dibagi 5 yaitu 2. 2 dikali dengan 31 hasilnya menjadi 62/10. Kemudian dikurang dengan 10 dibagi 1 sama dengan 10. Kemudian dikali 2 hasilnya menjadi 20/10. Dijumlahkan dengan 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dikali 3 yaitu 15. Maka 62/10 dikurang 20/10 dijumlahkan dengan 15/10. Maka hasilnya 57/10. 57/10 kita perkecil dengan membagi 57/10. 57 dibagi 10. Maka hasilnya yaitu 5. Karena 5 kali 10 hasilnya 50, sisanya 7. 7 diletakkan di bagian pembilang per 10. Karena penyebutnya 10, maka hasilnya menjadi 57/10. Nah anak-anak, nanti Ibu juga akan memberikan contoh berupa coret-coretan atau contoh yang Ibu coret-coret di kertas supaya anak-anak bisa lebih memahami
materi hari ini. Nanti Ibu berikan contohnya dalam bentuk file video yang terpisah ya. Nah, anak-anak, untuk tugasnya berikut ini tugas anak-anak. Tugas anak-anak hari ini ada 2 bentuk, yaitu ada bentuk penjumlahan pecahan. Nah, berikut ini soal untuk penjumlahan pecahan. Berikut ini soal untuk pengurangan pecahan. Nah, nanti anak-anak kerjakan latihan matematika di buku berkotak ya. Nah, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk anak-anak. Selamat pagi, salam sehat selalu, terima kasih.